Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar gimana caranya ngebaca KTP atau teks dalam KTP melalui gambar dengan OpenCV melalui Python. Dan sebenarnya itu nggak ada istilahnya itu train dan segala macamnya yang ya nggak membutuhkan machine learning lah istilahnya gitu. Nah di kali ini kita bakal enhance atau ngecoba untuk buat atau ngetrain mesin supaya dia bisa ngebaca data KTP nih. Jadi kan sebenarnya data KTP itu dynamic betul. Kalau misalnya kita ngelakuin yang kemarin kan sebenarnya kita nganotasi teks doang, kita cuma ngebaca teks doang tanpa kita tanpa mesin pelajari itu seharusnya teks ini ngapain sih, terus ini segala macam. Kita kan cuman bare nganut teks doang. Nah, di kasus tertentu kalau misalnya kita pakai yang itu bakal rancu sekali kalau misalnya foto dari KTP itu mengandung something, atau bisa dibilang foto KTP kan banyak yang tidak jelas tuh, dan ya di sana bakal jadi problem nantinya kalau misalnya kita pakai OpenCV untuk lakuin hal itu. Di samping itu juga OpenCV sebenarnya bagus, cuman di beberapa kasus kayak misalnya KTP-nya gambarnya agak jauh nih, terus gambarnya kedekatan, itu bakal dibaca berbeda nantinya. Nah maka dari itu kita bakal coba untuk ngetrain gambar-gambar yang saya bilang tadi, yang gambar jauh, gambar itu segala macam, biar istilahnya itu bisa dibaca sama mesin tanpa kita harus nge-parsing dan segala macam ya. Oke, di kasus kali ini saya bakal menggunakan RoboFlow, tapi RoboFlow ini kita nggak bakal pakai secara aktifnya. Maksudnya di sini sebenarnya kita bisa ngetrain mesin langsung menggunakan dataset dan segala macam ya. Tapi di sini kita bakal gunain dataset public aja ya dari RoboFlow sendiri. Di sini ada Universe RoboFlow. Nah, di sini juga ada KTP object yang istilah itu public nih. Jadi kalau misalnya di free version, mungkin free version di free version dari RoboFlow sendiri, setiap data yang bakal di train itu bakal ke publish, pokoknya ya project-project yang free itu tuh bakal ke publish datasetnya segala macam ya. Nah kebetulan kita ada KTP di sini dan kita bakal pakai model ini atau dataset ini sebagai acuan kita nantinya buat ngetrain si mesinnya. Ya, dan lagi kita masih pakai Google Colabs untuk ngelakuin hal itu, dan mungkin sini agak sedikit lama nantinya. Oke. Untuk link dari KTP Object Image Dataset ini nanti bakal saya share di deskripsi. Setelah itu kalian kunjungi, kalian bakal ngarah ke dataset, terus pilih ke version yang paling baru, terus di sini klik download aset. Atau enggak, langsung aja popular download yang mana. Di kasus ini kita bakal menggunakan YOLO VX sebagai train model untuk ngetrain modelnya. Ini bisa kalian klik aja di sini. Habis itu download zip atau komputer, download di komputernya. Kalau misalnya kalian tahu gimana ngelakuin itu pakai download code, sampean bisa aja ngeklik ini dan ya dapat something kayak gini. Tapi kita nggak bakal pakai itu, kita bakal download zip to komputer dan continue, dia bakal ngedownload. Nah di posisi ini saya udah dapat pre-train modelnya, jadi saya nggak perlu download lagi, dan saya juga udah ekstrak itu di sini. Nah kalau misalnya kalian lihat di sini ada data, ada valid, train sama test. Nah kalau misalnya kita lihat di sini di data set splitnya, kita ada train set itu sebanyak 801 image, valid set itu ada 77 image, dan test set itu ada 37 image. Nah yang bakal dipakai nanti kebanyakan di train set, dan ya kemungkinan beberapa ini bakal dipakai juga untuk ngetes dan ngevalidity setiap objek yang di train nantinya. Oke, kalau misalnya kalian udah download, nanti kalian ekstrak kayak nanti bakal muncul seperti ini. Nanti kalau misalnya udah upload di Google Drive kalian masing-masing, ya ini saya masih ngupload juga, ini agak lumayan lama, ada lumayan banyak juga datanya. Ya saya buat di My Drive, OCR, KTP, YOLO VX di sini. Dan ya sembari menunggu itu, mungkin kita lakuin beberapa hal dulu di sini. Nah, karena kita mau gunakan Google Drive sebagai itunya, jadi kita bakal ngelakuin
kita bakal nge-mounting Google Drive kita dulu. Jadi kita from Google collab import drive. Terus di sini kita bakal import OS juga, siapa tadi pakai nanti ya. Terus kita tulis aja drive mount. Kita pengen nge-mount konten drive. Habis itu kita bakal definisikan root dir-nya. Root dir sama dengan konten drive my drive gini. Terus setelah itu kita bakal ngambil home-nya. Home dir-nya, home dir itu tuh dimana kita nyimpen OCR ini tadi. Kita ada di my drive, ada di OCR KTP YOLO V8. Jadi di sini kita tinggal tulis aja home sama dengan kita pakai F di sini. Terus kita masukkan root dir-nya. Setelah itu kita slash OCR KTP YOLO V8. YOLO V8. Nah, oke, kita udah dapet. Habis itu ya ini masih agak lama deh ini. Setelah itu kita bakal jalani dulu, kita bakal mounting ini tadi. Oke, di sini kita klik ya connect to Google Drive dan bakal ngebuka pop-up baru. Kita pakai akun Google Drive ya dan klik continue. Dan harusnya ketika semuanya oke, dia bakal ada tanda centang di sini. Sembari itu ya nampaknya agak sedikit lama. Ini nanti saya cut aja ya perihal ini nanti. Oke, nampaknya datanya udah selesai semua. Kita upload. Jadi kita lanjut di sini. Kita bakal ngubah runtime type ya. Sini kalian klik runtime, terus change runtime. Kita pakai yang ada GPU-nya. Dan ya Python 3 dan save. Nah ini bakal jadi semua yang kita lakuin nanti bakal pakai GPU nanti ya. Bakal pakai VGA gitu. Oke. Tunggu berapa saat terus kita jalani ini lagi untuk make sure ya kalau misalnya masih terkoneksi dan ternyata enggak. Dan ya continue. Dan ya harusnya udah oke. Di sini kita bakal install Ultralytics dulu. Pip install Ultralytics. Terus kita execute dan harusnya udah jalan. Dan ya udah selesai. Terus di sini kita bakal ngelakuin load model dulu. Nah di sini from Ultralytics import YOLO. Terus kita buat model sama dengan YOLO. Nah kita pilih model yang udah kita mau pakai tadi. Di sini kita bakal pakai YOLO V8N, which is nano. Jadi kita tulis YOLO V8N.YAML. Habis itu kita bakal ngetrain model data dari YAML file tadi. Jadi kita tidak perlu ngebuat data YAML dan segala macamnya lagi. Oke, tadi saya potong ya. Jadi sebelum kita bisa ngetrain ini sudah saya buat model train. Kita harus ngedit data.yaml-nya dulu sesuai dengan path folder kita. Nah di sini saya bakal buat begini, terus slash OCR KTP YOLO V8 dan begitu juga dengan yang valid dan yang tes. Habis itu save. Oke lanjut, karena kita udah edit mungkin kita harus jalan ini lagi untuk dapetin perubahannya. Habis itu kita jalanin ini juga data. Oke udah selesai. Nah di sini kita bisa lanjutkan klik home data YAML dan segala macam. Nah kita buat perulangannya atau epoch. Just in case semakin banyaknya epoch itu semakin banyaknya model yang bakal ditrain, dan semakin banyaknya itu juga bakal ngurangin loss dari akurasi setiap image-nya. Nah di sini kita bakal buat 5 aja dulu. Soalnya ini bakal takes time betul karena kita ada ya lumayan banyak data. Epoch 5 dan ya
Ya, dia bakal scan dulu labels dari folder trains ada berapa banyak. Dan ya di sini ada 801 dan ya text time. Ini bakal saya skip ya. Oke, di sini kita udah selesai untuk ngetrain data ya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita udah melakukan 5 perulangan untuk train tadi. Nah, yang jadi perhatian kita di sini adalah lossnya. Untuk epoch pertama pastikan lossnya tinggi dulu nih, karena di awal-awal pastinya untuk loss itu tinggi dulu tuh. Nah, kalau misalnya di epoch terakhir lossnya masih lebih gede, atau kalau misalnya dilihat di satu itu gede dan dua kecil sampai ya, epoch terakhir itu kecil, berarti train set kita bener tuh, dalam artian data yang udah kita masukin tuh berhasil di train. Cuman kalau misalnya di sini lossnya sama aja atau mungkin lebih gede, berarti nanti mungkin ada yang salah dari train modelnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini juga kita udah ngelakuin beberapa validasi image tadi itu, dan semuanya bakal di save di dalam runs detect train. Nah, kita bakal nge-copy data dari runs detect train ini tadi. Sini Nah, di sini kita bakal nge-copy data dari content/runs ke dalam folder yang udah kita buat tadi, sesuai dengan save dir yang udah dibuat tadi. Ini kan ada runs detect train segala macam ya. Just klik copy, dan nampaknya ada something. Oke, nampaknya ada yang salah tadi. Terus kita bisa solve dengan naruh import locally ini, locally get preferred encoding lambda UTF-8. Oke, berarti kita udah ngesimpen data detect tadi di dalam folder kita. Harusnya kalau misalnya kita refresh di sini, kita bakal dapat folder runs. Kita masuk ke dalam sana, ada folder detect, ada train, dan ya kita dapat nih datanya. Sorry, ini ada confusion metric, dan ya saya agak kurang paham gimana membacanya. Cuman ada satu yang saya paham, itu di mana. Nah, oke, kita lihat di sini aja. Di sini ada train bulk loss dan segala macam. Nah, kalau misalnya kalian lihat curve ini, kalau misalnya di loss, pokoknya yang ada loss di sini ada CLS loss, bulk loss segala macam. Kalau misalnya dia ke bawah, berarti datamu bisa dibilang valid. Cuman kalau misalnya dia ke atas, untuk yang loss ya, kalau ke atas atau rata di atas, artinya datamu ada yang salah tuh, dan ya, saya nggak tahu salahnya di mana. Nah, terus ini ada precision, jadi precision ini semakin tinggi semakin bagus, dan ya. Nah, untuk tadi kan kita ngelakuin recallnya cuma 5 tuh. Nah, kalau misalnya kita mau dapat presisi data yang lebih lagi, mungkin kita bisa lakukan perulangannya atau epochnya lebih dari 5, atau ya bisa jadi 10 atau 20 nanti. Tapi itu bakal takes time juga. Dan ya, oke, setelah itu kita bisa lihat train batch-nya. Ini yang udah di train, data yang udah di train sebelumnya. Dia udah melakukan anotasi sendiri, dan ya kita masih lihat di sini ada beberapa data loss juga ya. Kalau kita lihat lagi, ya mungkin presisi beberapa hal di sini. Oke. Dan ya lihat. Oke, kita bakal untuk di teman-teman mungkin epochnya bisa lakuin lebih dari 5. Kayaknya 5 itu belum bisa terlalu presisi betul. Mungkin 10 atau 20 atau bahkan 50 untuk epochnya. Oke, di sini kita bakal lanjut aja. Nah, untuk selanjutnya kita bakal mencoba untuk ngebaca salah satu image yang ada di tes kita tadi tuh. Nah, di sini saya udah ada. Nah, di sini saya udah ada ini ya, contoh ya. Di sini IMGs-nya kita ngambil dari root tier OCR, dataset, terus ada ktp.jpg. Terus untuk modelnya tadi itu dia bakal ngambil base PT.
Kalau misalnya sampean ngarah ke detect train yang udah di copy tadi, itu ada di sini, ada best PT sama last PT. Kita ambil yang best, terus kita bakal terapin modelnya. Modelnya ngambil dari best PT ini tadi, terus ini ada thresholdnya untuk threshold ini kayaknya nggak terlalu dipakai. Nah di sini kita ambil modelnya, model dir ya, baca pakai YOLO ini tadi, terus kita bakal masih pakai OpenCV juga untuk nge-readnya, terus bakal ngelakuin predict di image ini tadi. Terus kita bakal nge-return resultsnya, result boxes, baru nantinya bakal jadi. Nah ini kalau misalnya kita lakuin, oke, ini ada something error. Oke. Di sini nampaknya KTP-nya harus saya ganti karena perulangan saya cuma 5 kali, jadi ada beberapa yang mungkin tidak bisa dibaca sama dia, sama si mesin ya. Nah di sini kita udah dapet objek kelasnya apa aja. Ini ada provinsi, kabupaten dan segala macam ya. Tapi cuma satu doang, saya nggak tahu. Ini ada 2, tapi berarti ada 2 dia detect provinsi kabupaten nih. Terus ada object type-nya dan ada koordinatnya juga. Nah ini nanti kalau misalnya kalian bisa ngeanotasi pakai OpenCV, jadi spesifik aja. Jadi kayak misalnya di OpenCV masih pakai PyTesseract untuk ngebacanya, dibaca langsung di PyTesseract-nya. Jadi PyTesseract itu cuma ngebaca satu box itu doang. Nah jadi dia bisa dapetin spesifik. Jadi untuk provinsi kabupaten itu tuh dia cuma ngambil kotak ini aja, which is koordinatnya itu tuh. Dari koordinat itu tuh dia bakal muncul ini doang. Dari muncul ini doang kita bisa tahu tuh spesifik kata-katanya tuh apa. Jadi nanti misalnya di kelas provinsi kabupaten dia dapat satu kotak ini kita baca pakai PyTesseract tadi itu. PyTesseract bakal ngubah image to string. Dari image to string itu tuh kita cuma bakal dapet ini doang, bukan semuanya, tapi cuma satu kotak ini doang. Nah, nampaknya itu aja untuk pertemuan kali ini. Mungkin jadi PR juga nantinya bagi teman-teman kalau misalnya mau spesifikkan koordinatnya dan ngebaca teksnya by koordinatnya, itu mungkin PR juga. Besok kita bakal coba lanjutin masih di OCR ini. Tapi kita bakal ngecoba pakai dokumen AI langsung. Karena sebelumnya saya pernah ngebahas soal Vision API, ya, Google Vision API, dan itu sebenarnya sama aja dengan OpenCV. Saya nggak tahu bedanya apa. Daripada kita main-main di sana dan lama, mending kita langsung ke dokumen AI aja. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.